Halo guys, balik lagi bareng gua Salman guys. Saat ini di negeri ini lagi ramenya isu-isu politik guys, tentang pemilihan presiden untuk 2024 nanti guys. Banyak para calon-calon yang ngebangun citranya masing-masing, banyak calon-calon yang ngebangun elektabilitasnya masing-masing guys. Nah, kali ini untuk bahan referensi kalian guys, gua akan bahas salah satu tokoh yang sangat kontroversi di negeri kita ini guys. Tokoh yang satu ini seorang yang sangat cerdas dan juga sempat jadi buronan oleh beberapa negara guys pada zaman kolonialisme. Bahkan dia salah satu pahlawan yang dilupakan. Well, ini dia Sultan Ibrahim yang lebih banyak orang kenal dengan nama Tan Malaka. Tan Malaka adalah nama sebuah gelar, yaitu Datuk Sultan Malaka, yang dimana nama beliau adalah Ibrahim. Tan Malaka, beliau seorang pengajar, seorang filsuf, pejuang kemerdekaan, dan tokoh revolusioner. Dulu, dia mendirikan Partai Murba. Wait, apa itu Partai Murba guys? Partai Murba adalah Partai Musyawarah Rakyat Banyak, yaitu partai politik Indonesia yang didirikan pada 7 November 1948 oleh Tan Malaka, Khairul Saleh, Soekarni, dan juga ada Adam Malik guys. Partai ini sempat dibekukan pada September 1965 guys. Akan tetapi setahun kemudian partai ini direhabilitasi oleh pemerintah yang dalam masa peralihan dari Soekarno ke Soeharto guys. Pada tahun 1971 partai ini mengikuti pemilu 1971. Akan tetapi pada pemilu 1977 partai ini dilebur dalam Partai Demokrasi Indonesia. Oh, maybe partai PDI guys. But siapa yang tahu, tolong komen di bawah. Lalu pada era demokrasi dibuka kembali oleh pemerintah di pemilu 1999, partai ini muncul kembali dengan nama Partai Murba guys, dengan nomor urut 31. But karena tidak memenuhi electoral threshold pada saat itu, partai ini lenyap kembali guys. Saat ini partai itu mulai bangkit kembali dengan nama Partai Murba Indonesia, meskipun tidak lolos seleksi untuk mengikuti pemilu 2009. Well, kita balik lagi ke kisah Tan Malaka. Tan Malaka, beliau mewarisi latar belakang bangsawan dari ibunya guys. Beliau lahir di negeri Pandam, Gadang, Kabupaten 50 Kota, Sumatera Barat guys. Saat itu berada di bawah kekuasaan Hindia Belanda, cuma sayang tanggal lahirnya tidak jelas guys dan bervariasi. Sebagian catatan sejarah menyebutkan 1894, sebagian lagi menyebutkan 1897. But it's okay, kita lanjut guys. Tan Malaka lahir dari seorang ayah yang bernama H.M. Rasad Caniago. Beliau seorang buruh tani dan nama ibunya Rangkayo Sina Simabur, putri seorang tokoh terpandang di desa itu. Tan Malaka tinggal bersama orang tuanya di Suliki dan belajar ilmu agama dan dilatih seni bela diri, yaitu pencaksilat guys. Pada tahun 1908, Tan Malaka bersekolah di Coek School, sekolah guru negeri di Fort de Cook atau mungkin sekarang Bukit Tinggi guys. Di Coek School, Tan Malaka belajar bahasa Belanda, yang anak pada zaman itu guys, bagian besar anak-anak sekolah belajar bahasa Belanda karena dulu itu di bawah kolonialisme Belanda. Tan Malaka ini guys, menurut gurunya yaitu G.H. Horensma, dia anak yang tidak terlalu patuh guys. Biasalah anak yang agak bandel-bandel dikit biasanya membentuk pikiran yang sangat liar guys. Oke, next guys. Tan Malaka lulus pada tahun 1913. Lalu dia kembali ke desanya guys dan diberikanlah penganugerahan gelar adat yang tinggi sebagai datu. Lalu Tan Malaka bekerja sebagai pengajar di desa itu, dan hasil mengajar itu guys, Tan Malaka berhasil mengumpulkan uang, and then Tan Malaka melanjutkan studinya ke luar negeri guys. Pergilah Tan Malaka ke Rotterdam, melanjutkan studinya pada tahun yang sama. Di sanalah dimulainya dia mengenal revolusi dan ingin menjadi revolusioner guys. Next, kita lanjut bagaimana dia di Rotterdam. Sesampainya
jadi Belanda, Tan Malaka awalnya shock karena ada perbedaan kultur guys. Tapi itu tidak lama bisa dilewatin. But ada the other problem yang cukup berat. Dia sempat meremehkan iklim Eropa Utara guys. Akibatnya, ya dia terinfeksi radang selaput dada pada awal 1914 dan dia tidak sepenuhnya pulih sampai 1915. Selama berada di Eropa, disinilah dia mulai menjadi tertarik pada sejarah revolusi serta teori revolusi sebagai sarana untuk mengubah masyarakat, dan mungkin ketrigger juga guys karena negerinya sedang dijajah oleh imperialis saat itu. Mulai ada keinginan dari dia untuk merubah itu semua. Inspirasi pertamanya tentang revolusi ini dari buku The French Revolution. Sorry ya kalau gua salah pengucapannya agak ribet nih. Yang awalnya diberikan E.H. Horensma. Buku tersebut diterjemahkan ke dalam bahasa Belanda dari sebuah buku yang ditulis oleh sejarawan Jerman dan juga jurnalis, juga politikus Partai Demokrat Sosial Jerman, yaitu Wilhelm Bloss, yang berkaitan dengan revolusi Prancis dan peristiwa sejarah di Prancis dari tahun 1789 hingga tahun 1804 guys. Bagi kalian yang belum tahu, revolusi Prancis itu guys, yaitu suatu periode sosial radikal dan pergolakan politik di Prancis di tahun itu yang memiliki dampak abadi terhadap sejarah Prancis, lebih luas lagi terhadap Eropa secara keseluruhan. Revolusi ini salah satu yang terbesar dari revolusi besar dunia yang mampu mengubah tatanan kehidupan masyarakat monarki absolut yang telah memerintah Prancis selama berabad-abad runtuh dalam waktu 3 tahun guys. Rakyat Prancis mengalami transformasi sosial politik yang sangat epik. Feodalisme, aristokrasi, dan monarki mutlak diruntuhkan oleh kelompok politik radikal sayap kiri saat itu guys. Sayap kiri itu dikenal dengan sosialis kiri. Masa bergerak di jalan-jalan. Gak hanya itu guys, masyarakat petani juga bergerak di pedesaan. Well, jika ada kesempatan, gue akan bahas ini di next episode. Kita balik lagi guys. Setelah revolusi Rusia, saat itu dikenal dengan nama revolusi Bolshevik atau revolusi Oktober. Dinamai itu karena terjadi di bulan Oktober 1917. Tan Malaka menjadi semakin tertarik pada komunisme dan sosialisme reformis. And then, karena ketertarikannya yang sangat kuat dengan ideologi itu, mulailah Tan Malaka membaca karya-karya dari Karl Marx, yaitu seorang filsuf, ekonom, sejarawan, pembuat teori politik, sosiolog, jurnalis, sosialis revolusioner asal Jerman yang menjadi inspiring komunisme saat itu guys. Juga karya Friedrich Engels yang pada tahun 1844 Engels mulai ikut berkontribusi dalam jurnal radikal yang ditulis oleh Karl Marx di Paris. Mereka berkolaborasi menulis yang salah satu karyanya berjudul The Holy Family guys. Dan mereka berdua sering disebut bapak pendiri komunisme. Tan Malaka juga terinspirasi dari Vladimir Lenin, yaitu seorang tokoh revolusioner komunis, politikus, teoretikus politik berkebangsaan Rusia, juga menjadi pemimpin revolusi Bolshevik yang saat itu dianggap menjadi pionir beruntukan kekaisaran Tsar Nikolai saat itu guys. Dia juga mulai membaca karya-karya Friedrich Nietzsche yang menjadi salah satu panutan politik. Finally guys, Tan Malaka semakin tidak menyukai budaya Belanda. Justru dia malah lebih terkesan pada budaya Jerman dan Amerika Serikat saat itu guys. Dia bahkan saking terkesan, dia berkeinginan mendaftar untuk Angkatan Darat Jerman. But ditolak guys, karena tentara tidak menerima orang asing pada saat itu. Tapi akhirnya guys, pertulangan dia di Belanda. Dia bertemu dengan Henk Sneevliet, salah satu pendiri Indische Social Democratische Vereniging yang singkat menjadi ISDV, cikal bakal Partai Komunis Indonesia, yaitu PKI guys. Dan Malaka juga menjadi tertarik pada sosialis demokrasi.
Onder Wiedervereniging Persatuan Guru Sosial Demokrasi saat ini. Pada November 1919, Tan Malaka lulus dan menerima diploma Hochschulabschluss guys. Well, kita bahas perjuangan revolusinya seorang Tan Malaka yang dimulai dari mengajar, menjadi penulis, dan juga jurnalis guys. Setelah selama 6 tahun, Tan Malaka menempuh studinya di Belanda. Akhirnya dia lulus guys, lalu dia meninggalkan Belanda dan kembali ke desanya guys. And then dia menerima tawaran pekerjaan dari Dr. C.W. Jensen untuk mengajar anak-anak kuli perkebunan tembakau di Sanembah, Tanjung Morawa, Delhi, Sumatera Timur guys. Dia pergi ke sana pada bulan Desember 1919, tapi mulai mengajar hanya pada bulan Januari 1920. Disinilah guys, dia memulai propagandanya dan menghasilkan propaganda subversif untuk kuli yang dikenal dengan nama Delhi Spur. Itu terjadi karena Tan Malaka merasa ada gap yang sangat jauh di perkebunan itu guys. Saat itu, para pekerja dibagi dari tingkat pejabat tinggi hingga kuli kontrak. Para tuan-tuan besar Belanda digaji sangat tinggi, ditambah bonus-bonus tahunan yang sangat besar. Padahal mereka belum tentu mengerti pekerjaannya dan belum tentu berilmu. Kebanyakan mereka hanya jalan-jalan. Bahasa sekarang belusukan guys, dan pencitraan. Kali ini yang sedang tren sekarang. Well, hal itu berbeda jauh dengan nasib para kuli pribumi. Mereka digaji dengan nilai yang tak masuk akal. Padahal mereka bekerja dari dini hari sampai malam hari atau sekitar 12 jam. Belum lagi siksaan dan cacian dari para tuan-tuan besar yang diterima mereka. Hal itu semakin membuat Tan Malaka miris atas kondisi saudara sebangsanya. Akhirnya guys, selama Tan Malaka bekerja di perkebunan itu, tiap tahunnya orang Belanda ada yang tewas atau luka diserang para kuli berjumlah antara 100 hingga 200 orang. Singkat cerita guys, Tan Malaka kemudian dituduh para tuan besar terlibat dalam pemogokan buruh Delhi Spur. Namun, karena kebaikan dari Jensen, dia masih memiliki pembela saat itu guys. Selain bekerja dan mengajar, Tan Malaka menjalin kontak dengan ISDV dan menulis beberapa karya untuk pers. Sebagai seorang jurnalis, dia menulis tentang perbedaan mencolok dalam kekayaan, gap antara kapitalis dan pekerja dalam salah satu karyanya yang paling awal, yaitu Tanah Orang Miskin, dan dimuat di Het Vrije Woord edisi Maret 1920, yaitu koran atau surat kabar pada saat itu guys. Tan Malaka juga menulis tentang penderitaan para kuli di Sumatera Pos. Finally guys, Tan Malaka mengundurkan diri dari perusahaan itu karena Dr. Jensen akan segera pulang ke Belanda. Dia sadar tak akan ada lagi orang yang membelanya dari tindakan semena-mena para tuan besar di sana guys. And then guys, Tan Malaka pergi ke Batavia yang sekarang bernama Jakarta. Dan pada tahun 1921, Tan Malaka terpilih menjadi anggota Volksraad, secara harfiah Dewan Rakyat, semacam Dewan Perwakilan Rakyat lah guys. Pada masa hidup Belanda, Tan Malaka di situ sebagai anggota kelompok sayap kiri. Tetapi nggak lama guys, dia mengundurkan diri pada tanggal 23 Februari 1921 guys. Kemudian dia meninggalkan Batavia dan tiba di Jogja pada awal Maret 1921 dan tinggal di rumah Sutopo, seorang mantan pemimpin dari Budi Utomo, yaitu organisasi pemuda guys. And then guys, di Jogja dia mengikuti muktamar kelima organisasi Sarekat Islam dan bertemu dengan sejumlah tokoh Islam terkemuka, yaitu Hos Cokroaminoto, Agus Salim, Darsono, dan Samahun. Di kongres itu guys, mereka membahas topik keanggotaan ganda Sarekat Islam dan Partai Komunis. Namun waktu itu Agus Salim dan tokoh lainnya melarang, sedangkan Samaun dan Darsono sama-sama anggota PKI. Disinilah guys awal keterlibatan Tan Malaka dengan PKI guys, tapi sekedar note nih.
Gue ini bukan cerita PKI era Aidit ya guys, yang tragedi G30 SPKI itu loh. Ini jauh sebelum kemerdekaan negara ini. Oke, kita lanjut guys. Finally, Sarekat Islam terpecah menjadi dua, yaitu Sarekat Islam Putih dan Sarekat Islam Merah guys. Sarekat Islam Putih dipimpin oleh Cokro Aminoto sendiri guys. Sedangkan Sarekat Islam Merah dipimpin oleh Samaun yang saat itu markasnya berpusat di Semarang guys. Setelah selesai kongres, Tan Malaka waktu itu diminta oleh Samaun pergi ke Semarang untuk bergabung dengan PKI. Dan dia menerima tawaran itu. Akhirnya, pergilah dia ke Semarang. Tapi guys, ketika sesampainya dia di Semarang, dia malah jatuh sakit waktu itu. Barulah sebulan kemudian dia berpartisipasi dalam pertemuan dengan sesama anggota Sarekat Islam Semarang setelah dia kembali sehat. And then guys, hasil dari pertemuan itu yaitu diperlukannya saingan dari sekolah-sekolah yang dikelola pemerintah yang saat itu dipimpin oleh pemerintah Hindia Belanda. Hal ini menyebabkan terciptanya sekolah-sekolah baru bernama Sekolah Sarekat Islam yang nantinya guys akan lebih dikenal menjadi Sekolah Tan Malaka. Sekolah-sekolah tersebut menyebar ke Bandung dan Ternate. Sekolah ini menentang sistem pendidikan barat, yaitu Holland Inland School atau disingkat menjadi HIS guys. Well, and then guys, pada bulan Juni 1921, Tan Malaka menjadi ketua Serikat Pegawai Percetakan dan menjabat sebagai wakil ketua dan bendahara Serikat Pegawai Pelikan Hindia atau SPPH, Persatuan Pekerja Minyak Hindia. Di posisi itu guys, dia memanfaatkan untuk menulis buku. Akhirnya, di antara bulan Mei dan Agustus, buku pertamanya terbit guys dengan judul Soviet atau Parlemen dan dimuat dalam jurnal PKI. Ada lagi karya lainnya yang berjudul Suara Rakyat, termasuk artikel diterbitkan di jurnal dan surat kabar PKI lainnya guys. And then guys, pada bulan Juni, ia menjadi salah satu pemimpin revolusioner Vakkanstral atau Federasi Serikat Pekerja Revolusioner. Juga pada bulan Agustus guys, dia terpilih menjadi Dewan Redaksi Jurnal SPPH, Suara Tambang. Juga guys, pada bulan Oktober, karena Samaun yang saat itu sebagai ketua PKI akan meninggalkan Hindia Belanda pada saat itu. And then, finally guys, Tan Malaka terpilih menjadi ketua PKI setelah kongres pada bulan Desember. Disinilah guys, dimulai pengasingan Tan Malaka karena dianggap berbahaya oleh Belanda saat itu dan menjadi buronan. Karena guys, ada banyak perbedaan kepemimpinan Tan Malaka dibanding Samaun. Pada masa kepemimpinan Samaun lebih berhati-hati dia dalam memimpin. Sedangkan ketika Tan Malaka memimpin, dia lebih radikal dan juga di bawah kepemimpinannya guys, PKI menjalin hubungan baik dengan Sarekat Islam guys, dan itu dikhawatirkan oleh Belanda guys. Sedikit catatan guys, banyak orang yang menganggap Tan Malaka seorang ateis karena dia seorang pemimpin PKI. Padahal dari sini kita bisa lihat, karena bagi Tan Malaka dengan argumen yang sangat kuat bahwa komunisme dan Islam itu sangat sejalan guys, dan di Indonesia revolusi harus dibangun di atas keduanya. Oleh karena itu, dia adalah pendukung kuat dari aliansi lanjutan PKI dengan Sarekat Islam. Dan dia juga dalam pandangannya di skala internasional, Tan Malaka juga melihat Islam memiliki potensi untuk menyatukan kelas pekerja di sebagian besar Afrika Utara, Timur Tengah, dan Asia Selatan untuk melawan imperialisme dan kapitalisme. Kali ini gue akan kasih opini guys. Gue sih nggak terlalu setuju banget dengan komunisme dimanapun. Tapi ya mungkin harus ada satu upaya revolusi untuk membereskan imperialisme dan kapitalisme saat itu. Atau mungkin gue juga lihat dari sampai detik ini, gue sih masih merasa kita ini masih ada dalam cengkraman mereka dan di berbagai sektor loh. Next kita akan bahas ya soal imperialisme modern. Well, kita lanjut ke cerita tentang pengasingan Tan Malaka. Waktu itu Tan Malaka sedang berkunjung ke sebuah sekolah di Bandung guys pada tanggal 13 Februari 1922. Tiba-tiba dia ditangkap oleh penguasa
Belanda guys. Yang memang saat itu penguasa Belanda merasa terancam dengan keberadaan partai komunis guys. Akhirnya Tan Malaka diasingkan waktu itu ke Kupang untuk pertama kalinya. Tapi waktu itu Tan Malaka meminta supaya diasingkan ke Belanda. Belanda saat itu mengabulkannya, dikirimkanlah dia ke Belanda saat itu guys. Namun tanggal kedatangannya di Belanda masih diperdebatkan guys. And then Tan Malaka nggak kapok. Dia malahan di Belanda saat itu bergabung dengan Partai Komunisme di Belanda. Dan bahkan Tan Malaka diangkat sebagai calon ketiga dari partai untuk Dewan Perwakilan Rakyat pada pemilihan 1922. Saat itu dia diangkat menjadi calon karena menjadi subjek kolonial Belanda pertama, karena dia berasal dari Hindia Belanda yang mencalonkan diri untuk jabatan di Belanda guys. Namun guys, dia tidak bisa berharap lebih karena dengan menjadi calon ketiga sangatlah tidak mungkin untuk terpilih. Tujuannya saat itu yang dinyatakan di pelariannya yaitu untuk membujuk CPN supaya mendukung kemerdekaan Indonesia. Meskipun saat itu Tan Malaka tidak mendapat kursi dalam pemilihan, namun di luar ekspektasinya ternyata mendapat dukungan yang sangat-sangat kuat guys. Next, sebelum perhitungan suara selesai, dia lanjut lagi pelariannya. Kali ini dia meninggalkan Belanda dan dia pergi ke Jerman. Sesampainya di Berlin guys, dia bertemu dengan Darsono, seorang komunisme Indonesia yang terkait dengan Biro Komintern Eropa Barat. Dan mungkin bertemu M.N. Roy, yaitu seorang revolusioner komunis asal India. Oh ya guys, Komintern itu adalah organisasi komunis revolusioner internasional. Next, gak lama di Jerman, Tan Malaka melanjutkan pelariannya. Kali ini dia pergi ke Moskow, dan Tan Malaka tiba pada bulan Oktober 1922 di Moskow. Dan asal kalian tahu, tujuannya dia di Moskow yaitu untuk berpartisipasi dalam komite eksekutif Komintern pada Kongres keempat Komintern di Moskow. Kali ini Tan Malaka lantang berpendapat dan mengusulkan supaya komunisme dan pan-islamisme dapat berkolaborasi. Tapi guys, usulan itu ditolak oleh banyak orang di sana. Pada Januari 1923, dia dan Samaun diangkat menjadi koresponden di Rood-Gewerkschaft Internationale atau Serikat Merah Internasional. Di sela-sela kegiatan revolusinya guys, dia masih menulis untuk jurnal-jurnal Gerakan Buruh Indonesia dan Belanda. Dan juga Tan Malaka ini terdaftar sebagai agen Biro Timur Komintern. Lalu guys, setelah di Moskow, dia melanjutkan perjalanannya ke Canton yang sekarang bernama Guangzhou, dan dia tiba pada bulan Desember 1923. Dan kali ini dia mengedit jurnal bahasa Inggris yang berjudul The Dawn untuk sebuah organisasi pekerja transportasi Pasifik. Sempat pada waktu itu guys, di bulan Agustus 1924, karena kondisi kesehatannya, Tan Malaka meminta kepada pemerintah Hindia Belanda untuk mengizinkannya pulang. Sempat pada saat itu pemerintah Hindia Belanda mengizinkannya untuk pulang, tetapi karena persyaratan yang diberikan oleh Tan Malaka sangat memberatkan, akhirnya dia tidak pulang. Lalu guys, PKI mulai goyah pada bulan Desember 1924 karena ditindas oleh pemerintah Belanda. Dan Tan Malaka menanggapi itu guys dengan menulis jurnal yang berjudul Naar de Republiek Indonesia, yang artinya menuju Republik Indonesia. Dan jurnal itu diterbitkan di Canton pada bulan April 1925. Di dalam jurnal itu dijelaskan guys keadaan dunia dari mulai Belanda yang mengalami krisis ekonomi dan juga Hindia Belanda yang mendapatkan kesempatan berevolusi lewat nasionalis dan PKI. And then prediksinya yang dimana Amerika dan Jepang akan menyelesaikan dengan perang. Siapa di antara mereka yang lebih kuat di Pasifik guys. Lalu setelah dari Canton, Tan Malaka melanjutkan perjalanannya ke Filipina pada bulan Juli 1985 dengan alasan lingkungan Filipina yang lebih mirip dengan Indonesia,
Dan di Filipina guys, dia menjadi koresponden surat kabar nasionalis yang bernama El Debate yang diedit oleh Francisco Varona. Dan juga guys, Tan Malaka mempublikasikan karyanya yang berjudul North the Republic Indonesia edisi kedua, and satu karyanya lagi yang berjudul Semangat Muda. Karena Tan Malaka didukung juga oleh Varona. Dan di sana juga guys, Tan Malaka juga bertemu dengan tokoh Filipina yang bernama Mariano de los Santos dan juga Jose Abad Santos, dan ada lagi Crisanto Evangelista. Sementara di Indonesia, PKI mengadakan pertemuan dan bulan. Lalu guys, setelah pertemuan itu, Alimin pergi ke Manila untuk meminta persetujuan dari Tan Malaka tentang pemberontakan ini. Namun, Tan Malaka menolak karena merasa kondisi Partai Merah terlalu lemah untuk melakukan revolusi lagi. Dan akhirnya Tan Malaka lebih memilih mengirim Alimin ke Singapura untuk menyampaikan pandangannya dan memerintahkannya untuk mengadakan pertemuan yang diadakan antara para pemimpin PKI saat itu guys. Namun, dikarenakan gak ada kabar lebih lanjut, justru malah terlihat gak ada kemajuan guys. Finally, Tan Malaka pergi sendiri ke Singapura untuk bertemu Alimin. Dan sesampainya di Singapura, Tan Malaka mengetahui kalau Alimin dan Musso telah pergi ke Moskow untuk mencari bantuan untuk melakukan pemberontakan. Lalu guys, karena Alimin gak ada di Singapura, pergilah Tan Malaka untuk bertemu Subakat dan juga pemimpin PKI lainnya untuk berbagi pandangannya. Dari hasil pertemuan itu diputuskanlah untuk menggagalkan pemberontakan Alimin dan Musso karena dianggap berbahaya dan akan gagal untuk merevolusi. Selama periode dia di Singapura, dia menulis karya yang berjudul Aksi Massa yang berisi tentang revolusi Indonesia dan gerakan nasionalis. And then guys, dalam buku ini Tan Malaka mengusulkan ASEAN, yaitu sebuah federasi sosialis antar negara-negara Asia Tenggara dan Australia Utara. Perlu kalian tahu guys, tujuan buku itu ditulis yaitu untuk mendukung usahanya membalikan arah PKI dan mendapat dukungan dari kader-kader agar berada di pihaknya. Terus guys, Tan Malaka berjuang. Lalu pada bulan Desember 1926, Tan Malaka pergi ke Bangkok. Di Bangkok, dia mempelajari kekalahan PKI. Lalu, Tan Malaka bersama Jamaluddin Tamin dan Subakat mendirikan Partai Republik Indonesia di bulan Juni 1927. Dan tujuannya guys, partai itu didirikan untuk mengkritik pergerakan PKI karena menurut Tan Malaka PKI telah menjadi salah arah. Dan juga guys, partai ini menjauhkan diri dari Komintern atau Komunis Internasional. Namun, karena Partai Republik Indonesia organisasi yang sangat kecil guys, dan juga hampir nggak pernah tumbuh menjadi besar. Sementara di sisi lain, PKI bergerak sangat masif di bawah tanah. Dan pada saat itu guys, PKI satu-satunya organisasi di akhir 1920-an yang secara terbuka menyerukan kemerdekaan segera bagi Indonesia guys. Karena partai yang dia bentuk ini sulit untuk tumbuh menjadi besar dan juga sulit untuk berkontribusi. Kemudian Tan Malaka memutuskan kembali ke Filipina setelah dari Bangkok dia gagal. Dia kembali ke Filipina di bulan Agustus tahun 1927. Namun guys, dia kali ini ditangkap pada bulan itu karena dituduh memasuki wilayah Filipina secara ilegal. Dia disidang guys. Tan Malaka di pengadilan dan dia dibantu Dr. San Jose Abad, namun gagal guys. Akhirnya dia divonis untuk dideportasi ke Amoy yang sekarang bernama Xiamen, Cina. Namun guys, saat itu karena Tan Malaka dianggap orang yang sangat berbahaya, akhirnya polisi pemukiman internasional Kuala Lumpur mencari tahu tentang perjalanan Tan Malaka karena ingin menangkap Tan Malaka dan untuk diekstradisi ke Hindia Belanda. Karena Belanda ingin menangkapnya dan ingin membawanya ke kamp konsentrasi Boven-Diebu, yaitu penjara alam yang dibangun oleh Belanda yang terletak di Papua. Ditunggulah Tan Malaka di pelabuhan Amoy oleh polisi Kuala Lumpur. Tapi guys,
Tan Malaka ini orang yang cerdik. Akhirnya Tan Malaka melarikan diri dan lolos dari penangkapan. Karena ketika itu ada kapten dan kru kapal yang simpatik kepadanya dan melindunginya. Dan mereka mempercayakan keselamatan Tan Malaka ke inspektur kapal. Dan inspektur kapal itu membawanya ke wisma di desa Sionji. Di dalam tulisannya, puisi guys, dituliskan bahwa Tan Malaka mungkin telah bertemu dengan Alimin di sana pada bulan Agustus tahun 1931 dan membuat kesepakatan dengannya bahwa Tan Malaka akan bekerja lagi untuk komunisme internasional. Akhirnya, Tan Malaka pindah ke Shanghai pada bulan September 1932. Di saat yang bersamaan, pasukan Jepang melakukan penyerangan. Lalu, Tan Malaka memutuskan untuk pergi ke Singapura dan dia menyamar sebagai orang Cina Filipina dan menggunakan nama samaran. Tapi guys, di sana dia tidak lama. Akhirnya, dia pergi ke Hong Kong. Namun guys, ketika di Hong Kong, pada awal Oktober 1932, dia ditangkap oleh pejabat Inggris dari Singapura. Dan Tan Malaka ditahan selama beberapa bulan. Saat itu guys, Tan Malaka berharap memiliki kesempatan untuk memperdebatkan kasusnya di bawah hukum Inggris dan mungkin mencari suaka dari Inggris. Tetapi setelah beberapa bulan diinterogasi dan dipindahkan antara bagian penjara Eropa dan Cina, diputuskanlah bahwa dia akan diasingkan begitu saja dari Hong Kong tanpa tuduhan. Akhirnya, Tan Malaka dideportasi lagi ke Amoy, yaitu Cina. Dan dari situ Tan Malaka melarikan diri sekali lagi dan melakukan perjalanan ke desa Lue di selatan Cina. Namun, karena Tan Malaka ada masalah kesehatan guys, di sana dia dirawat dengan pengobatan tradisional Tiongkok. Setelah dirasa mulai membaik kesehatannya, pada awal tahun 1936, Tan Malaka melakukan perjalanannya kembali ke Amoy dan membentuk sekolah bahasa asing di sana guys. Di lain sisi guys, pendapat Abidin Kusno, yaitu pada masa tinggal di Shanghai, Tan Malaka merupakan periode penting dalam membentuk pergerakan Tan Malaka di kemudian hari selama revolusi Indonesia pada akhir 1940. Sekedar info nih guys, saat itu kota dan pelabuhan secara nominal di bawah kedaulatan Cina, tetapi pertama-tama didominasi oleh negara-negara Eropa dengan konsesi perdagangan di kota itu, dan kemudian oleh sang imperialisme dari Asia, yaitu Jepang, diinvasi pada September 1932. Saat itu, karena penindasan kepada orang Tionghoa, Tan Malaka melihat kekuatan ini yang menurut Kusno berkontribusi pada posisinya yang tanpa kompromi terhadap kolaborasi dengan Jepang atau negosiasi dengan Belanda pada tahun 1910-an. Ketika saat itu, banyak tokoh nasionalis Indonesia yang lebih memilih bersikap lebih mendamaikan guys kepada Belanda atau Jepang saat itu. Lalu guys, pada Agustus tahun 1937, Tan Malaka pergi kembali ke Singapura dengan identitas Tionghoa palsu dan menjadi guru saat itu guys. Nggak lama dari situ, Belanda menyerah pada Jepang. Akhirnya Tan Malaka kembali ke Indonesia melalui Penang dan dia kemudian berlayar ke Sumatera. Dari situ baru dia tiba di Jakarta pada pertengahan tahun 1942. Karena pada saat itu Tan Malaka sangat kekeh guys bahwa kemerdekaan itu harus direbut tanpa ada negosiasi lagi dengan Jepang. Karena pada saat itu beberapa tokoh nasionalis kita yang memilih negosiasi dengan Jepang. Dan pada tahun itu dia menulis sebuah karya yang bagi gue sangat fenomenal dan inspiratif, yaitu Madilog. Itulah guys cerita tentang perjuangan Tan Malaka dalam revolusi Indonesia dari luar. Karena saat itu Belanda selalu mengusirnya dan kita lihat kegigihannya dalam perjuangan Indonesia yang dia selalu dicari, ditangkap, selalu melakukan pelarian ke sana ke sini.
Dan masih banyak lagi guys cerita tentang Tan Malaka di pasca Red Proklamasi. Well, kesempatan berikutnya gua akan bahas kembali tentang Tan Malaka pasca proklamasi. Dan cerita ini guys, semoga jadi inspirasi buat kalian bagaimana cara memilih pemimpin yang mungkin akan berjuang untuk negeri ini tanpa ada pencitraan. Dan semoga kalian bisa memilih pemimpin di masa depan yang punya rasa nasionalis tinggi, yang bisa membela kaum bawah, yang bisa mensejahterakan rakyatnya guys. Oke guys, sekian dan terima kasih. See you.